Pak Sri Hadi, lihat kita dong. Nah, Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Jadi hari ini kita bakalan bikin tugas pendidikan Pancasila, yaitu membuat video podcast dengan materi epistemologi dalam pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Lintang Disnurisadi sebagai moderator. saya Julian Pramatwaratna menjadi narasumber 1. Saya Muhammad Fathar Putra sebagai narasumber 2. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya teman-teman semuanya. Aku mau tanya pertama ke Juli. Menurut kamu epistemologi itu apa sih? Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan divalidasi. Kalau menurut kamu, Fatir? Kalau untuk pendidikan Pancasila, epistemologi itu berfokus pada bagaimana kita memahami, mengajarkan, dan memvalidasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, jadi ini tuh menyangkut tentang asal-usul Pancasila itu sendiri dengan metode belajarnya dan penerapannya di kehidupannya sehari-hari. Jadi kesimpulannya itu Pancasila bukan hanya tentang menghafal 5 sila aja ya, tapi tentang bagaimana nilai itu dapat diterima sebagai kebenaran dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan yang kedua, aku bakalan tanya ke Fatir dulu nih. Ngomong tentang Pancasila, kamu tahu nggak sih apa aja sumber pengetahuan utama dalam pendidikan Pancasila? Soalnya di epistemologi ini juga membahas cara mengajarnya seperti yang kamu sampaikan tadi. Ya, jadi sumber utama pengetahuan dalam Pancasila, pendidikan Pancasila itu sendiri, itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila itu sendiri. Nah, yang berakar dari sejarah dan pengalaman bangsa itu sendiri, atau yang bisa kita kenal itu bangsa Indonesia. Oke, aku mau tanya ke Juli sekarang. Aspek epistemologi itu dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya apa aja sih, Juli? Yaitu menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sila kelima Pancasila yang menjelaskan tentang keadilan sosial. Jadi kita harus menerapkan bersikap adil kepada sesama manusia, lalu menumbuhkan sikap humanis dalam interaksi sosial sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab, mengajarkan bahwa pentingnya bersikap manusiawi dan menghormati martabat orang lain. Kalau kamu dia ada jawaban nggak? Mungkin kalau dari saya itu mengintegrasikan nilai ketuhanan dalam kehidupan pribadi ya. Jadi mengintegrasikan nilai ketuhanan dalam kehidupan pribadi ini sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana menekankan pentingnya keyakinan kepada Tuhan serta sikap saling menghormati antara penganut agama yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih ya udah jawab pertanyaan dari aku. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke narasumber 3 dan 4 ya. Sebelumnya kalian bisa perkenalan dulu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcelino Satria, saya sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Julius Valentino sebagai narasumber keempat. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Aku mau tanya ke Marcel dulu yang pertama. Misalkan Indonesia itu merupakan negara dengan beragam budaya, agama, dan pandangan. Bagaimana sih pendidikan Pancasila bisa menjembatani berbagai perspektif ini secara epistemologis? Kalau menurut saya, secara epistemologis penting untuk mengajarkan bahwa Pancasila bukanlah alat untuk menyeragamkan, melainkan untuk menyatukan dalam keberagaman. Setiap sila dalam Pancasila dapat diinterpretasikan dalam konteks multikulturalisme, seperti sila ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati berbagai agama dan keyakinan, serta sila persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya kebersamaan di tengah perbedaan. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Julius. Menurut kamu tantangan epistemologis dalam mengajarkan moralitas Pancasila itu apa sih? Menurut saya, tantangan epistemologis dalam hal ini adalah bagaimana nilai moral ini tidak hanya diterima sebagai aturan, tetapi dipahami secara mendalam dan internalisasi.
Pengajaran moralitas Pancasila harus bersifat relatif dan aplikatif. Jadi, peserta didik diajak untuk merenungkan makna dari tindakan mereka dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi paduan dalam membuat keputusan moral. Seperti itu. Oh gitu. Sekarang aku mau tanya ke kalian berdua. Harapan apa untuk pendidikan Pancasila di masa depan? Dan apakah ada pendekatan baru yang bisa diambil untuk memperkaya aspek epistemologisnya? Aku mau Mas dulu yang jawab. Kalau buat harapan saya sendiri, ya agar pendidikan Pancasila menjadi dinamis dan relevan dengan tantangan zaman. Kalau kamu? Kalau aku, harapan saya pendidikan Pancasila harus lebih adaptif dalam mengintegrasikan perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu terkini seperti keberagaman digital, perubahan iklim, serta hak asasi manusia. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sekian podcast dari kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih.